Hai hai hai, Assalamualaikum guys. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini bareng aku Lutfia. Di video kali ini kita akan membahas dan kenal lebih dekat dengan PT Batik Dandar Hadi. Oh ya, kalian udah mampir belum di PT Batik Dandar Hadi? Kalau udah, komen di bawah ya. Oke, beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan PT Batik Dandar Hadi, proses pengerjaan, kerjasama, target pasar, sistem pembayaran, serta strategi apa sih yang digunakan PT Batik Dandar Hadi sampai go internasional loh. Pengen tahu? Jangan lupa simak sampai akhir. Bye! PT Batik Dandar Hadi berdiri sejak tahun 1967, dirintis oleh Bapak Santoso, yang kemudian pemilik saat ini adalah Nyonya Hajadiana Kusuma Adewanti, merupakan penerus dari bisnis turun-temurun dari keluarganya. Batik Dandar Hadi telah tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Namun, yang akan kita bahas di sini adalah Dandar Hadi cabang Pabelan, yang beralamatkan di Jalan Rajiman nomor 164, Kemelayang, Kecamatan Saringan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Proses pengerjaan batik di PT Dandar Hadi. Pertama, ada batik tulis yang mengerjakannya menggunakan canting. Kedua, ada batik cap menggunakan lempengan tembaga yang sudah dibentuk sesuai dengan motif. Yang ketiga, batik printing, cara pengerjaannya sama seperti digital printing pada umumnya. Yang keempat, ada batik tulkom yang merupakan campuran dari batik tulis dan batik cap. Yang kelima, ada batik cabut cap yang proses pengerjaannya berupa batik printing dicampur dengan batik cap. Yang keenam ada batik cabut tulis yang proses pengerjaannya berupa campuran dari batik printing dan batik tulis. Kerjasama PT Batik Dandar Hadi. Pertama, kerjasama dengan desainer konstilator spesialis dalam pengembangan motif dan warna. Kedua, kerjasama dengan desainer biasa yang khusus dalam pembuatan tas dan segala pernak-pernik. Ketiga, kerjasama dengan instansi pemerintah, sekolah, dan partai politik. Yang keempat, menggandeng mahasiswa jurusan busana dan jurusan yang linear untuk membantu menciptakan ide baru yang kekinian. Yang kelima, membuka kesempatan bagi wirausaha yang ingin membuat brand batiknya sendiri namun belum memiliki pabrik sebagai tempat produksi. Keberanian PT Batik Dandar Hadi dalam merambah pasar internasional. PT Batik Dandar Hadi pernah mendapatkan penghargaan Super Brand pada tahun 2012. Setelah itu, Dandar Hadi membuka 13 cabang di kota besar Indonesia, seperti Jakarta, Bali, Bandung, Jogja, Surabaya, dan lain-lain. Kemudian Dandar Hadi juga membuka konter di luar negeri, seperti Timur Tengah, India, Dubai, Afrika. Target pasar PT Batik Dandar Hadi. PT Batik Dandar Hadi memproduksi batik dengan mengikuti permintaan pasar tanpa meninggalkan pakem yang sudah ada. Sehingga, selain menghasilkan produk kualitas tinggi, Dandar Hadi juga mengikuti perkembangan tren yang membuat batik Dandar Hadi mencakup target pasar yang luas. Target pasarnya tidak hanya ditujukan pada orang-orang tertentu saja, namun meluas ke kalangan anak muda hingga batik dapat digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Sistem pembayaran customer di PT Batik Dandar Hadi. Mengenai sistem pembayaran di PT Batik Dandar Hadi sangat mudah, yaitu trading melakukan pemesanan ke manufaktur yang sudah dilengkapi pembayaran di muka atau DP sebesar 54%. Kemudian, manufaktur melakukan produksi sesuai permintaan pesanan dan menyetorkan barang jadi ke trading baru. Setelahnya, trading melakukan pelunasan. Strategi persaingan bisnis internasional di PT Batik Dandar Hadi. Berikut strategi persaingan bisnis yang dilakukan oleh PT Batik Dandar Hadi dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Pertama, mengutamakan kualitas produk. PT Batik Dandar Hadi selalu mengutamakan kualitas produk, mulai dari pemilihan bahan baku, bahan penolong, dan segala hal yang berkaitan dengan pembuatan batik. Proses pengerjaan batik sesuai dengan SOP supaya menghasilkan produk yang berkualitas dengan warna yang dihasilkan cantik dan tidak luntur. Yang kedua, tampil modern tetapi tetap klasik. PT Batik Dandar Hadi mempelajari motif-motif yang baru yang tren di pasaran, sehingga produknya dapat mengikuti perkembangan dengan selera konsumen tanpa meninggalkan pakem yang sudah ada. Yang ketiga, mengadakan fashion show.
Salah satu strategi promosi yang dilakukan oleh PT Batik Denar Hadi yaitu mengadakan fashion show pada setiap bulan yang memiliki tema hari khusus. Seperti pada Hari Raya Imlek, maka Denar Hadi membuat karya batik bertema Imlek, kemudian karya tersebut akan diperagakan dalam fashion show. Yang keempat, memanfaatkan platform bisnis digital. PT Batik Denar Hadi memanfaatkan platform penjualan seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Zalora sebagai media penjualan produk secara online. Denar Hadi juga memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan website sebagai media pemasaran produk. Mereka menyediakan katalog Denar Hadi Collection dan Batik Daily Collection supaya konsumen mudah mendapatkan informasi terkait produk yang diminati. Itu tadi penjelasan singkat mengenai PT Batik Denar Hadi. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum guys. Bye-bye.